Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba gali satu pertanyaan yang mungkin sering banget kepikiran ya sama Anda atau mungkin pernah dengar dari teman. Kapan sih sebetulnya waktu yang pas buat cari bantuan profesional kalau menyangkut kesehatan mental? Iya, ini pertanyaan kayaknya simple ya, tapi jawabannya itu sering bikin ragu, bikin galau gitu ya. Banyak yang bingung harus nunggu sampai gimana dulu baru melangkah. Betul sekali. Rasanya kayak di persimpangan tapi nggak ada petunjuk jelas gitu ya. Nah, buat memandu kita nih, kita akan coba bedah bab 36 dari bukunya Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Beliau ini kan psikolog klinis ya, dan cara penyajiannya tuh enak banget, gampang dicerna gitu. Iya, pendekatan Dr. Smith itu unik ya. Bukan cuma teori, tapi kayak ngasih kita toolkit gitu loh buat pikiran kita. Dan bab 36 ini spesifik banget ngebahas momen krusial itu. Kapan kita mutusin cari bantuan? Jadi, misi kita kali ini tuh pengen bener-bener paham panduan dari Dr. Smith. Kapan sih momennya, terus gimana ngadepin keraguan-keraguan yang sering nahan kita. Anda mungkin juga pernah kan ngerasain sama. Nah, ini penting. Apa alternatifnya? Kalau katakanlah akses ke profesional itu susah. Nah, poin terakhir itu relevan banget. Kita sama-sama tahu lah ya, realitanya akses ke layanan kesehatan mental profesional itu masih jadi PR besar di banyak tempat. Jadi penting banget buat lihat opsi lainnya juga. Iya, dan menariknya nih, Dr. Julie sendiri buka bab ini tuh cerita soal pesan-pesan yang sering dia terima. Kayak ada yang nulis, saya nonton video Anda jadi terinspirasi mulai terapi, sekarang jauh lebih baik, makasih. Ceritanya apa ya? Iya, cerita-cerita kayak gini menurut beliau nunjukin banget kuatnya dampak kalau kita ngomongin ini secara terbuka ya soal edukasi kesehatan mental. Ini bisa jadi dorongan kuat buat seseorang ngambil langkah penting itu. Yuk kita gali lebih dalam, kenapa sih topik ini penting tapi kok ya susah gitu? Pesan-pesan itu kayak bukti nyata gitu ya. Kalau edukasi, berbagi pengalaman, itu benar-benar bisa ngubah hidup orang. Waktu stigma pelan-pelan luntur, terus informasi gampang didapat, orang jadi lebih berani ngakuin butuh, terus nyari jalan. Iya sih, logikanya gitu. Tapi tetap aja, kenapa ya rasanya kok sulit banget mutusin cari bantuan? Bahkan pas kita ngerasa, ada yang nggak beres nih. Apa sih yang bikin langkah pertama itu kayak berat banget gitu? Nah, ini pertanyaan mendasar banget, dan dibahas juga sama Dr. Smith. Salah satu faktor utamanya, yang mungkin nggak selalu kita sadari, itu kondisi mental kita sendiri loh. Oh gitu. Iya, jadi pas kesehatan mental kita lagi naik turun atau lagi drop gitu ya, kemampuan kita buat mikir jernih, buat bikin keputusan, termasuk keputusan penting kayak cari bantuan, itu bisa ikut keganggu. Wah, jadi kayak lingkaran setan gitu dong. Justru pas kita paling butuh, kemampuan kita buat meraihnya malah jadi lemah. Bisa dibilang gitu ya. Kondisi kayak cemas atau depresi misalnya, itu bisa bikin kita ragu sama diri sendiri, pesimis, atau malah jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Ditambah lagi ya itu tadi, nggak ada aturan baku yang jelas. Nggak ada termometer khusus kan yang bilang, oke, skor cemas Anda sekian, waktunya ke psikolog. Bener juga ya. Nah, ketidakpastian ini yang bikin banyak orang mikir, mungkin belum parah, atau nantilah kalau udah bener-bener nggak tahan. Nah, ini dia nih intinya. Kalau gitu, gimana Dokter Julie ngasih saran buat nyederhanain dilema kapan harus cari bantuan ini? Ada semacam prinsip yang lebih simpel gitu dari beliau. Ada, dan ternyata panduannya itu lugas banget, mungkin malah agak ngagetin saking simpelnya, tapi justru di situ kekuatannya menurut saya. Oh ya? Apa tuh? Beliau bilang gini, waktu yang tepat untuk mencari bantuan profesional adalah kapan saja Anda merasa khawatir tentang kesehatan mental Anda. Udah, titik, sesederhana itu. Tunggu. Jadi nggak perlu nunggu sampai nggak bisa bangun dari kasur? Atau sampai semua kacau balau gitu? Cukup dengan rasa khawatir aja? Tepat. Kekuatan jawaban ini tuh karena dia memvalidasi pengalaman subjektif Anda. Rasa khawatir Anda, rasa resah Anda, perasaan kok kayaknya ada yang salah ya. Itu semua udah jadi alasan yang sah dan cukup. Anda nggak perlu nunggu sampai memenuhi kriteria diagnosis A, B, C, atau ngerasa penderitaan Anda udah di level sekian buat dapat izin. Wah, kalau dipikir-pikir, jawaban sesimpel itu malah jadi kayak, melegakan banget ya. Kayak ngedobrak anggapan kalau kita tuh butuh stempel dari luar atau diagnosis resmi gitu buat bilang kekhawatiran kita ini penting. Persis, ini kayak ngegeser fokusnya. Bukan lagi,
Apakah masalah saya cukup serius menurut standar orang, tapi lebih ke apakah saya ngerasa khawatir dan kayaknya butuh dukungan. Ini ngasih kekuatan ke kita buat ngambil langkah pertama berdasarkan perasaan kita sendiri. Datang ke profesional, bahkan buat katakanlah satu sesi konsul awal aja. Itu bisa dilihat sebagai langkah eksplorasi loh. Bisa nanya-nanya dulu, pahamin pilihannya apa aja, tanpa harus langsung komit terapi jangka panjang kalau emang belum siap atau belum yakin. Ini jadi ingat analogi kesehatan fisik ya. Kita kan nggak nunggu sampai kena serangan jantung dulu baru ke dokter kalau udah sering rasa nyeri dada atau sesak napas kan? Pasti periksa lebih awal. Nah, itu analogi yang pas banget. Idealnya, kita punya pola pikir preventif dan proaktif yang sama buat kesehatan mental. Cari kejelasan atau dukungan lebih dini, itu seringnya jauh lebih gampang dan efektif daripada nunggu masalahnya berakar dalam, jadi makin rumit buat diurai. Kayak mademin api kecil sebelum jadi kebakaran besar lah. Tapi ya itu, kenyataannya banyak yang nunda. Salah satu alasan yang disorot Dr. Julie juga kan keraguan yang umum banget, perasaan nggak pantes atau ngerasa, masalahku nggak seberapa dibanding orang lain. Anda pasti sering dengar ini kan, pikiran kayak, duh si A kayaknya lebih berat deh masalahnya, nggak enak kalau aku ngeluh. Sering banget, itu kayak jebakan perbandingan yang sering kita bikin sendiri ya. Kita lihat orang lain yang kelihatannya lebih menderita, terus kita jadi ngecilin kesulitan kita. Kayak ada tangga penderitaan gitu di kepala kita, dan kita ngerasa posisi kita belum cukup parah buat minta tolong. Dan pikiran ini bisa jadi tembok penghalang yang gede banget ya. Tembok yang pokok banget. Makanya Dr. Julie ngasih peringatan keras soal ini. Nunggu sampai kita di titik puncak atau breaking point itu sama aja kayak sengaja milih jalur daki yang paling curam. Beliau pakai analogi bagus. Nunggu sampai kondisi parah banget, itu kayak nyoba mendaki gunung terjal. Padahal kalau kita gerak lebih awal, mungkin cuma perlu mendaki bukit yang landai. Wah, iya. Pemulihannya jadi jauh lebih susah dan makan waktu lebih lama pastinya. Analogi gunung sama bukit itu ngena banget sih. Terus, gimana caranya kita bisa nyikapin pikiran ada yang lebih parah ini dengan cara yang lebih sehat, lebih konstruktif gitu, biar keluar dari jebakan perbandingan itu? Langkah pertamanya, ya kita akui dulu aja kenyataan bahwa pasti akan selalu ada orang lain yang ngadepin kesulitan beda, yang mungkin dari kacamata kita kelihatan lebih besar atau lebih berat. Itu fakta kehidupan. Tapi, nah ini penting, fakta itu sama sekali nggak ngurangi nilai, rasa sakit, atau pentingnya apa yang Anda alami. Jadi pengalaman tiap orang itu unik dan berharga ya dengan caranya sendiri, lepas dari dibanding-bandingin sama orang lain. Tepat sekali. Penderitaan itu kan subjektif banget ya. Apa yang terasa berat buat Anda, ya itu valid. Titik. Kalau Anda punya kesempatan dan sumber daya buat akses bantuan, dan Anda ngerasa khawatir atau kesulitan, ya manfaatkan kesempatan itu. Itu tindakan ngerawat diri yang penting banget. Jangan sampai perbandingan sama orang lain nggak halangin Anda dapat dukungan yang mungkin bisa ngubah hidup Anda. Dr. Julie kan nekenin tuh, dari pengalamannya, orang tuh bisa bangkit dari titik terendah sekalipun. Perjuangan Anda, sekecil atau sebesar apapun kelihatannya buat orang lain, itu layak dapat perhatian. Ini perspektif yang penting banget sih, tapi kita juga nggak bisa nutup mata sama realita lain yang diakui juga sama Dr. Julie. Hambatan akses. Ini bukan cuma soal ragu di dalam diri, tapi juga masalah di luar yang nyata buat banyak orang. Betul sekali. Bukunya ini cukup realistis kok ngelihat tantangan ini. Dr. Smith nggak pura-pura bilang kalau bantuan profesional itu gampang diakses semua orang. Ada hambatan sistemik yang beneran ada. Stigma, tabu budaya yang masih kuat di beberapa tempat. Biaya psikolog atau psikiater yang mahal. Iya, dan sering nggak di-cover asuransi ya. Nah itu dia. Belum lagi daftar tunggu yang panjang. Atau bahkan ya emang nggak ada tenaga profesionalnya di daerah tertentu. Ini masalah sosial yang rumit dan berlapis ya. Kalau gitu dalam situasi di mana akses ke profesional emang terbatas banget atau bahkan nggak mungkin, apa nih saran Dr. Julie? Apa kita jadi nggak punya harapan atau pilihan sama sekali? Justru disinilah bab ini nawarin perspektif yang menurut saya penting banget dan ngasih kekuatan. Kalau jalur profesional itu ketutup atau susah banget dijangkau, Dr. Julie nekenin bahwa ada dua hal yang jadi makin krusial. Koneksi antar manusia dan edukasi. Pesannya tuh kira-kira, dalam kondisi sulit, kita justru makin butuh satu sama lain. Jadi fokusnya geser nih, ke sumber daya yang mungkin ada di sekitar kita atau bisa kita usahain sendiri. Gimana tuh langkah konkretnya? Langkah pertama jadi pelajar aktif buat diri sendiri.
Manfaatin deh setiap kesempatan buat belajar soal kesehatan mental. Sumbernya banyak banget kan sekarang. Internet, ya cari artikel yang terpercaya, video edukatif kayak punya Dr. Julie sendiri, buku-buku self-help yang bagus, seminar online macam-macam. Pahami gimana pikiran dan emosi kerja, pelajari strategi coping yang sehat, cara-cara adaptif buat ngadepin stres atau kesulitan. Jadi literasi mental mandiri gitu ya, jadi kunci utama. Jadi fondasi penting. Terus langkah kedua itu berbagi. Ceritain apa yang Anda pelajarin, apa yang Anda rasain, apa yang lagi diperjuangin ke orang-orang yang Anda percaya. Bisa teman dekat, keluarga yang suportif, guru, tokoh agama, atau bahkan komunitas online yang positif. Percakapan global soal kesehatan mental yang lagi rame ini kan banyak dibantu teknologi ya. Iya bener. Dan itu punya peran gede banget. Bantu orang sadar kalau mereka nggak sendirian. Dengar atau baca cerita orang lain yang berhasil ngelewatin masa sulit gitu juga bisa ngasih kekuatan ya? Gede banget pengaruhnya. Kisah-kisah pemulihan, perjuangan, dan pertumbuhan itu nanemin harapan. Ini kayak pengingat kuat bahwa kondisi kita sekarang tuh nggak permanen dan kita nggak sepenuhnya nggak berdaya. Selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajari, kita coba, kita terapin, buat ngambil sedikit lebih banyak kendali atas kesejahteraan kita, bahkan pas bantuan profesional formal belum bisa kita gapai. Jadi, ya itu tadi, edukasi diri dan dukungan sosial jadi pilar penting banget dalam situasi ini. Menarik ya, gimana di tengah ngebahas kesulitan, hambatan, Dr. Julie tuh konsisten banget nyelipin pesan harapan yang kuat. Beliau benar-benar nekenin kalau pemulihan, penyembuhan, pertumbuhan itu bukan dongeng, tapi kenyataan yang dialami banyak orang. Ada kutipan bagus di bab ini, benih-benih harapan sedang ditaburkan. Rasanya kayak ngasih cahaya gitu ya. Pesan harapan ini penting banget ya, apalagi pas ngebahas topik sensitif kayak kesehatan mental. Ini jadi penyeimbang dari realita pantangan yang ada. Ini negasin kalau seberat apapun kondisi sekarang, itu bukan akhir cerita. Selalu ada potensi buat berubah, buat jadi lebih baik, buat bangun hidup yang lebih berarti. Meskipun ya jalannya mungkin beda-beda buat tiap orang. Jadi intinya tuh entah lewat terapi formal sama profesional atau lewat jalur alternatif kayak belajar sendiri dan dukungan komunitas, pintu ke kondisi yang lebih baik itu selalu ada gitu ya. Prosesnya mungkin nggak lurus, mungkin naik turun, tapi kemajuan itu mungkin terjadi. Tepat. Prosesnya ya mungkin belajar hal baru, nyoba strategi beda, mungkin bikin salah, ya belajar lagi dari kesalahan itu, terus maju lagi sekecil apapun langkahnya. Kuncinya itu komitmen ke diri sendiri, ke kesehatan Anda, sama ke visi hidup yang pengen Anda jalanin. Entah itu dibantu terapis, atau ya didukung teman dan ilmu yang Anda kumpulin sendiri, perubahan positif itu bisa diusahain kok. Komitmen pada diri sendiri itu kayaknya inti dari pemberdayaan ya. Lepas dari kita bisa akses A atau B, kita selalu bisa komit buat ngerawat diri sebaik mungkin dengan apa yang ada. Nah, Anda nanggap intinya. Komitmen tuh fondasinya. Ngambil langkah kecil, tapi konsisten. Entah itu belajar teknik relaksasi baru, nyoba nulis jurnal, ngobrol lebih terbuka sama sahabat, atau sekedar ngakuin perasaan sulit tanpa ngehakimin diri sendiri, itu semua bentuk nyata dari komitmen buat jaga diri kita. Oke deh, rasanya kita udah cukup dalam ya ngebahas bab 36 ini. Coba kita rangkum yuk beberapa poin kunci yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Boleh. Poin pertama dan mungkin yang paling penting, waktu terbaik cari bantuan profesional itu kapan aja Anda mulai ngerasa khawatir soal kesehatan mental Anda. Nggak perlu nunggu izin, diagnosis, atau sampai parah banget. Khawatir aja udah cukup. Kedua, lawan tuh pikiran masalahku nggak seberapa, atau aku nggak pantas dibantu. Pengalaman Anda itu valid kok. Nunda cuma bikin pendakian pulihnya lebih susah. Ingat analogi bukit sama gunung tadi? Ketiga, kalau akses ke layanan profesional itu jadi hambatan nyata, entah biaya, lokasi, stigma, ketersediaan, jangan langsung putus asa. Masih ada jalan lain yang bisa dicoba. Ini bukan akhir jalan kok. Keempat, kalau akses terbatas, fokus ke 2 pilar. Edukasi mandiri, belajar sebanyak mungkin dari sumber terpercaya, sama koneksi manusia. Bangun dan manfaatin dukungan dari orang terpercaya di sekitar Anda. Berbagi cerita. 2 hal ini jadi penting banget. Dan kelima, ini kayak benang merahnya ya di bab ini. Harapan itu nyata. Pemulihan, penyembuhan, pertumbuhan itu mungkin banget terjadi. Terus tanam benih-benih harapan itu. Lewat usaha pribadi atau dukungan dari luar. Poin-poin yang kuat banget ya, praktis dan penuh harapan dari Dr. Julie Smith. Semoga ini bisa bantu Anda semua menavigasi pertanyaan sulit soal kapan mesti cari bantuan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu refleksi kecil yang bisa Anda bawa pulang.
terinspirasi dari semangat proaktif di bab ini. Boleh, silakan. Pertanyaannya simpel aja sih. Mengingat pentingnya ngerawat kesehatan mental Anda, apa satu tindakan kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda lakuin hari ini atau minggu ini sebagai bentuk peduli sama kesehatan mental Anda? Nggak harus gede atau libatin profesional kok. Mungkin cuma, ngeluangin 5 menit buat napas dalam-dalam, nulis satu hal yang Anda syukuri, atau ngehubungin temen yang udah lama nggak disapa. Apa langkah kecil itu buat Anda? Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat nutup obrolan kita. Ngajak kita bertindak ya, sekecil apapun itu. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 36 buku Dr. Julie Smith ini ngasih Anda kejelasan dan dorongan positif ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.